meskipun pendampingan kita tinggal satu lagi masih tetap semangat. Jadi hari ini kita melakukan pendampingan individu yang kelima. Fokus pendampingan hari ini adalah melakukan penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak kepada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari alokasi juga untuk berbagi ke rekan senior. Ini hari ini ada juga penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang sudah dilakukan di sini. Nah, tema pendampingan kali ini adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Nah, pengajar praktik hari ini melakukan pendampingan individu yang kelima dan juga akan melihat bagaimana kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh murid. Nah, sebetulnya seperti biasa, saya akan menanyakan apa sih yang dilakukan ini selama 1 bulan. Terima kasih sekali Bu Devi, sepertinya sudah selalu memberikan penguatan saya secara daring maupun secara tatap muka langsung seperti ini Bu Devi. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya sudah mempelajari modul-modul dari modul 1, modul 2, dan hari ini modul 3.1. Efeknya Bu Devi sangat luar biasa sekali. Saya belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Modul 2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan di modul 3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid yang positif di LMS melalui instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman CGP secara luring. Ya, sekali yang sudah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini ya Bu ya. Ibu Tuni, saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang dilakukan Ibu Tuni mengerjakan tugas-tugas di LMS dalam tepat waktu. Ya. Ternyata Ibu Tuni sanggup melaksanakan tugas dan juga sebelum waktu yang ditentukan sudah mengirimkan tugas dengan baik. Terima kasih Ibu Tuni sudah melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Ibu Tuni, selanjutnya hari ini ada kegiatan penerapan aksi nyata modul 3.1. Ibu Tuni tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS, tetapi Ibu Tuni hanya mendiskusikannya dengan pengajar praktik, yaitu saya, mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini. Kemudian bersama pengajar praktik akan melaksanakan refleksi hari ini sebagai bentuk aksi nyata dari modul 3.1. Sudah siap Ibu Tuni? Siap Bu Devi. Ibu Tuni, saya ingin mengetahui berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Tuni lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Tuni. Coba Ibu Tuni sampaikan. Baik, terima kasih sekali Bu Devi. Di sini pengambilan keputusan saya berdasarkan yang sudah saya pelajari dari CGP, kami meningkatkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah kami. Jadi sebelum kami memutuskan segala sesuatunya, tentunya semuanya tujuannya itu untuk berdampak pada murid dan kita berpihak pada murid. Ini apa hal yang menurut Ibu ini masih perlu dikembangkan atau masih perlu dievaluasi apa sih? Yang perlu dievaluasi dan perlu dikembangkan menurut saya adalah aset untuk bekerja sama dengan masyarakat di luar Bu Devi, karena di luar di sini banyak sekali UMKM dan itu sangat luar biasa sekali, bisa sekolah bisa bekerja sama dengan UMKM. Melalui UMKM anak-anak bisa belajar langsung. Misalnya di sini ada duduk pisah baby, misal anak-anak bisa sekali tempo untuk melihat proses bagaimana cara pembuatan duduk pisang itu. Jadi kita
melakukan kerjasama dengan UMKM tersebut ya Betul untuk sekali. pembuatan pupuk pisang. Berarti di sini banyak sekali ya Bu tanaman pohon pisang. Iya Bu Devi, banyak sekali Bu Devi. Maka dari itu Bu Tuni mengambil tema tersebut ya, karena bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Betul sekali. Bu Tuni, apa hal yang menurut Ibu Tuni mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tersebut? Di sini saya tidak bisa berjalan sendiri Bu Devi, saya harus berkolaborasi, tentunya saya juga harus berkolaborasi dan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, dari stakeholder, dari bapak komite, dan dari rekan-rekan guru yang ada di SD Kampung 1 ini. Memang dukungan itu sangat penting sekali Bu. Kalau kita di dalam suatu komunitas berjalan sendiri tidak bisa, kita harus berjalan bersama-sama dan dukungan itu sangat diperlukan sekali. Ini ada pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait hidup maupun tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Devi. Pasti ada Bu Devi dilema etika yang saya hadapi, yaitu ketika saya menghadapi murid saya yang ada berkebutuhan khusus. Begitu Bu Devi. Ada yang kesulitan ya? Ada Bu Devi. Jadi setiap jam 9 dia itu kalau sudah tidak nyaman itu saya pulang. Begitu Bu Devi. Berarti kan dia mampu menyampaikan apa isi hatinya. Iya, benar Bu Devi. Dan di situ ya bagaimana saya dan teman-teman itu menghayati perasaannya. Saya kurang kenapa pulang. Ya sekali tempo kita turuti kemauannya apa, tapi sekali tempo kita harus memberikan agak memaksa. Nah, itu menjadi dilema etika. Memang dia kan tidak seperti teman yang lainnya, butuh perhatian khusus dan butuh perlakuan khusus untuk bagaimana sih anak ini agar bisa mengikuti kegiatan belajar. Menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan materi yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya langkah yang saya ambil itu sudah sesuai Bu Devi dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan untuk dapat bertanggung jawab. Berarti sujud melalui tahap-tahap dan proses yang lama gitu ya tentunya. Keputusan itu tidak bisa langsung serta-merta kita ambil karena butuh apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut. Ya. Apa hal yang menurut Ibu Tuni masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Nah, Ibu Devi, setelah pengambilan keputusan saya harus banyak belajar lagi tentang masalah-masalah yang ada di kasus-kasus yang ada di SD ini supaya saya tidak salah langkah begitu Bu Devi. Memang harus betul-betul dipertimbangkan. Kadang juga kita memerlukan masukan dari teman atau masukan dari kepala sekolah ya. Perlu sekali tersebut kita pertimbangkan bersama. Saya sangat senang ternyata di modul 3.1 ini penerapannya sudah bisa diterapkan di lembaga ini juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menerapkan modul 3.1. Sama-sama Bu Devi. Ternyata rancangan dari program ini sangat menginspirasi sekali. Tetapi saya ingin tahu Bu, dukungan apa saja yang Ibu Tuni perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu Tuni buat? Terima kasih Bu Devi. Di sini program yang saya buat kan gelang semar Bu Devi. Gelar karya dan hasil dari murid dan masyarakat kan begitu Bu Devi. Jadi dukungan yang saya perlukan adalah tentunya dari stakeholder, dari kepala sekolah, dari komite, dari guru,
dari murid sendiri serta wali murid. Itu dukungan yang saya perlukan Bu Devi. Itu memang benar-benar harus didukung penuh ya program itu, karena tanpa dukungan dari berbagai pihak program itu tidak bisa berjalan dengan baik. Betul sekali Bu Devi. Yang menjadi tantangan Bu, apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan tantangan program yang sudah Ibu buat? Yang menjadi tantangan saya adalah bagaimana rancangan yang saya buat itu tidak hanya sekedar rancangan Bu Devi, tapi bisa diterapkan, dan jangka waktu yang saya buat itu programnya kan 3 sampai 6 bulan. Ketika KPS ya Bu Devi, gelar karyanya itu ketika KPS saya ingin program itu benar-benar terlaksana. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, bagaimana supaya program itu bisa berjalan begitu. Itu termasuk tantangannya berat sekali karena ini kan program baru pertama kali harus sekali ya, di sini Tuni selaku guru pemuda yang ada di sini harus bisa menggerakkan seluruh elemen yang ada di sini. Selanjutnya apa yang Ibu Tuni lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya mempersiapkan diri saya sendiri, jadi lalu saya memotivasi murid-murid untuk nanti berani tampil dan percaya diri ketika menggelar seni itu. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, saya harus banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat, memadukan ide-ide yang ada untuk dimasukkan dalam program tersebut. Kalau anak itu tidak memiliki keberanian untuk maju, maka dia tidak berani tampil dan tidak ada yang ditampilkan. Ya, itu betul sekali Bu. Memang yang harus dipersiapkan itu adalah keberanian dari apapun yang akan dia tampilkan dia harus berani. Nah, itu memang harus didukung penuh. Nah, ya betul sekali. Memang itu yang merupakan fokus yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan. Juga saya seharusnya berkolaborasi dengan wali murid. Oh iya, karena tanpa dukungan wali murid maka juga tidak akan terlaksana kegiatan. Betul sekali Bu. Ya. Karena sekolah saja itu kan mungkin bisa menyediakan tempat, tapi wali murid kan juga butuh dukungan untuk mempersiapkan putra putrinya untuk maju. Istilahnya nanti kan ketika dia mau memberanikan diri untuk tampil, dia butuh persiapan juga dari rumah. Dan itu di rumah yang mempersiapkan juga Bapak Ibu wali murid. Ya, betul sekali. Alhamdulillah di sini kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Ternyata rekan sejawat tadi juga mendukung penuh kegiatan ini, jadi juga mau berperan aktif mengikuti kegiatan observasi yang dilakukan oleh Ibu Tuni. Saya sangat senang sekali, ternyata dukungan di sekolah ini sangat sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Devi. Ibu Tuni setelah menjalani program pendidikan guru pemuda ini, apa yang menurut Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Terima kasih sekali Bu Devi. Ilmu di CGP sangat luar biasa sekali Bu Devi, bisa bila diterapkan kepada murid, terutama keberpihakan kepada murid itu bila diterapkan itu sangat luar biasa sekali dampaknya. Dan ilmu CGP tidak hanya bermanfaat untuk saya sendiri Bu Devi, tapi ternyata sangat bermanfaat ketika teman-teman saya ada yang kepanggil di lowongan PPG. Oh iya. Ternyata Bisa masuk antrian gitu ya? Ada kaitannya Bu Devi. Ilmu yang saya pelajari, rekan-rekan saya jadi bertanya bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi. Oh, di sana materinya juga ada. Iya, terus bagaimana PSE itu diterapkan di kelas. Jadi sangat luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur bisa masuk ke sini. Ternyata banyak sekali yang dapat kita dapatkan ya Bu dari pendidikan guru pemuda ini. Ibu Tuni, materi apa yang Ibu rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Coba Saya ingin lebih mendalami ini tadi Bu Devi, paradigma tentang paradigma dan
langkah-langkah pengujian Pengambilan pengambilan keputusan. keputusan ini itu saya perlu belajar lagi Bu Devi. Memang keputusan itu adalah hal paling sulit karena itu menentukan ke depannya. Kalau kita memutuskan hari ini pergi ke Surabaya, nah kita kan butuh persiapan untuk apa yang kita bawa ke Surabaya tadi. Nah, kalau kita keputusannya saya tidak jadi berangkat, akhirnya kan kita tidak perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, memang keputusan itu memang benar-benar harus ditindaklanjuti, harus dipikirkan sebelum kita memutuskan hal tersebut. Nah, Ibu Tuni, terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring, sudah mau berbagi kepada rekan-rekannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ternyata itu bisa menjadi mentor bagi rekannya, dari pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan kepada guru yang lainnya. Ibu Tuni, saya ingin mengingatkan sebelum kita melakukan PI 6 ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Ibu Tuni nanti menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6. Nah, yang harus dilakukan Ibu Tuni yaitu menyebarkan kuesioner survei feedback sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Ibu Tuni dengan responden kepala sekolah, rekan guru berjumlah 5 orang, dan perwakilan murid yang berjumlah 5 orang. Nah, Ibu juga mengisi self evaluasi. Selanjutnya, Ibu Tuni juga melakukan diskusi terkait pemetaan aset, yaitu yang dilaksanakan sebelum pendampingan individu yang ke-6. Adapun hal-hal yang harus dilakukan Ibu Tuni yaitu pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Yang kedua mengundang aktor. Aktor tersebut terdiri dari kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Yang ketiga membuat notulen dari hasil diskusi. Keempat mengambil foto kegiatan. Dan yang kelima mengumpulkan hasil pemetaan tersebut. Nah, Ibu Tuni mohon dipersiapkan dengan baik apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga nanti di pendampingan individu ke-6 kita bisa melaksanakannya dengan baik. Cukup sekian dari saya pendampingan individu kali ini. Semoga kita nanti bisa melaksanakan pendampingan individu ke-6 dengan baik dan benar. Terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.